Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Saya percaya hari ini kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita bernyanyi sama-sama, menaikkan pujian kita dan penyembahan kita sama Tuhan. Biarlah hari ini ibadah online ini kita semua diberkati. Mari sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami raih bersama dengan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap jiwa kita, segenap hati kita bernyanyi. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung di ibadah online GBI Green Pramuka Square. Saya percaya saudara-saudara berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang minggu ini. Nah, mari saya ajak sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami membutuhkan firman-Mu yang adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami semua. Engkau mengurapi umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Hamba percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita memiliki Allah yang setia, faithful God. Nah, saudara tahu hari-hari ini dunia sedang digoncang, iman kita sedang digoncang, kita sedang masuk dalam pengujian, dan banyak orang di dalam kondisi hari-hari ini mereka mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani 12 ayat 26 berkata, Tuhan berjanji untuk menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan di ayat selanjutnya, ayat ke-27,
ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya rindu semua jemaat yang sedang menyaksikan tayangan online ini, kita bersama-sama adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Walaupun pada saat ini kondisi kita, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara, kalau saya melihat kita sudah memasuki PSBB hampir bulan ketiga. Kita nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah terus. Dan kalau kita melihat lebih jauh, dampak daripada coronavirus ini menyebabkan banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Atau mereka dirumahkan sehingga finansial mereka terdampak. Nah, belum lagi ancaman resesi ekonomi global yang ada di hadapan kita semua ini. Ini adalah semua kondisi yang saudara dan saya hadapi di hadapan kita. Bahkan saudara, kita banyak berbicara, kita akan memasuki satu dimensi yang baru. Kita masih membawa dalam doa, tapi belum mendapatkan jawaban setelah sekian lama. Malah yang ada di depan kita, hal-hal yang mengejutkan kehidupan kita. Janji-janji Tuhan mungkin belum digenapi dalam hidup saudara. Dan ini semua pada ujung-ujungnya membuat iman beberapa orang menjadi goyah. Mungkin mereka sudah sampai pada tahap, aduh, saya sudah gak kuat Tuhan. Saya gak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Sepertinya segala sesuatu sudah menjadi buntu. Saya perlu tuntunanmu Tuhan. Saya perlu arahanmu Tuhan. Nah, di saat seperti ini, iman beberapa orang itu pada titik yang terendah. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan mencekam, merasuk kehidupan banyak orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi semuanya ini? Di saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Di saat kita nggak tahu kita harus pergi kepada siapa, kemana. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, justru disinilah ketika ketidakmampuan manusia, ketika kemampuan manusia sudah tidak bisa menolong kita, di saat seperti inilah kita harus datang kepada Tuhan. Di saat seperti inilah kita harus mempercayai kesetiaan Tuhan. Kita berada pada titik di puncak yang sudah saudara katakan, aduh saya sudah payah. Saya udah gak tahan Tuhan. Saya sudah kehilangan iman saya, kehilangan kepercayaan saya. Bahkan ketika saya menanti-nantikan janji Tuhan, apakah Tuhan masih ada? Nah, saat saya dalam keadaan kritis, saya mau beritahu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang ada di rumah, kesetiaan Allah adalah jawaban untuk mengatasi setiap ketidakpastian. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kesetiaan Tuhan ini? Yang pertama saudara, mari kita datang mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Untuk percaya kepada kasih setianya atau mempercayai kesetiaan Tuhan. Memang gak mudah di tengah-tengah tadi keadaan yang saya sudah sampaikan. Tetapi saudara harus mengambil satu keputusan. Kesetiaan itu mengatasi ketidakpastian. Dan kita tahu di dunia ini segala sesuatu tidak ada yang pasti. Hanya Tuhan yang bisa memberi kepastian. Nah, mari saya ajak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, mereka di sini ini berbicara tentang kita, saudara dan saya. Berbicara tentang orang-orang percaya. Karena saudara baca di ayat-ayat yang di atasnya itu berbicara tentang orang fasik dan orang benar. Dan kita adalah orang-orang benar. Kalau saya membuka di dalam terjemahan lain yang memberikan satu kekayaan, firman Tuhan berkata demikian. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. Nah, dikatakan di dalam evil time, hari-hari yang jahat, atau terjemahan yang lainnya lagi, disaster, atau bahasa Indonesianya malapetaka, bencana, atau terjemahan lainnya lagi, uncertain time, hari-hari yang tidak ada kepastian. And saudara lihat, in the days of famine, pada waktu hari-hari kelaparan, pada waktu mungkin ada jemaat yang diputuskan pekerjaannya dan gak punya pekerjaan lagi, ada kelaparan. Alkitab katakan dalam keadaan kelaparan ada dua hal. Yang pertama, saudara dan saya, kita tidak akan mendapat malu. Dan yang kedua, saudara dan saya, kita semua akan dikenyangkan. Haleluya. Ini dahsyat, ini janji Tuhan. Inilah kesetiaan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, ini adalah firman Tuhan untuk saudara-saudara yang sedang menyaksikan online ini. Ketika saudara tidak tahu lagi apa yang saudara harus lakukan, kesetiaan Tuhan akan memberikan kepastian di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Saya mengajak kita melihat satu ayat lagi. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah, terjemahan lainnya, tidak sekalipun. Tidak sekalipun kulihat orang benar. Orang benar ini dalam terjemahan lain, orang yang mencintai Tuhan ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti, atau dalam bahasa lainnya kelaparan. Bukankah ini dahsyat, saudara? Janji ini buat saudara dan saya, ketika kita mau memberikan keputusan untuk mempercayai kesetiaan Tuhan, maka saudara dan saya berhak untuk memperoleh janji Tuhan ini. Saya bayangkan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Apa artinya? Dari waktu masa muda kita sampai masa tua kita, Tuhan sudah berjanji, tidak sekalipun, tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan, atau kelaparan, atau anak cucunya pun sekalipun mengalami kelaparan. Haleluya, ini dahsyat. Inilah kesetiaan Tuhan yang saudara dan saya bisa menikmati. Waktu saudara mengalami ketidakpastian dalam kehidupan ini, waktu saudara sudah berdoa tapi belum mendapatkan jawaban lagi, waktu saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi, ini kunci yang kedua. Saudara harus bergantung atau mengandalkan Tuhan. Andalkan kekuatan, kesetiaan Allah kita. Tuhan berkata, jangan bergantung. Jangan bergantung kepada kemampuanmu, tapi bergantunglah kepadaku.
Percayalah kepada kesetiaanku. Saudara, mari kita beritahu kepada anak-anak kita, kepada seluruh keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, bahwa kita memiliki Allah yang setia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia selalu setia, dia nggak pernah meninggalkan kita. Nah, saya mau mengajak dalam waktu yang singkat ini, apa sih kesetiaan itu? Nah, saya mencoba melihat di kamus bahasa Indonesia KBBI, kesetiaan itu salah satunya berpegang teguh pada janji. Bagaimanapun berat tugas yang harus dilakukan, tetap pegang teguh kepada janji. Di dalam perjanjian lama, kesetiaan itu emunah, berarti kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Di perjanjian baru, bahasa Ibraninya pistos, dapat dipercaya atau layak dipercaya. Wow, kalau kita perhatikan dari kamus ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Memang dia adalah Allah yang setia. Kita punya Allah yang tidak tergoyahkan. Kita punya Allah yang kokoh. Dan terlebih lagi, dia sangat dapat atau dia sangat layak dipercaya. Saudara, tahukah Allah yang kita sembah ini, dia selalu berkomitmen terhadap firman-Nya. Firman-Nya itu iya dan amin. Firman-Nya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia atau gagal. Dia selalu berkomitmen, apa yang sudah dia katakan kepada umatnya, itu yang akan dia lakukan. Dan dia melakukan apa yang dia katakan secara konsisten dari generasi kepada generasi. Itu sebabnya kesetiaan Tuhan ini saudara dapat pelajari dari perjanjian lama. Mulai dari Abraham sampai turun-temurun. Perjanjian Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan ke tanah perjanjian. Saudara, kesetiaan Tuhan itu merupakan satu track record yang tidak bisa kita abaikan. Dan ini akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Karena Tuhan bukanlah Allah yang berdusta. Tuhan bukan manusia. Kesetiaan manusia belum teruji. Kesetiaan manusia rapuh. Tapi kalau kesetiaan Tuhan, seperti dikatakan dalam Mazmur 89 ayat 2, Mazmur berkata demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Makanya saudara dan saya, kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu turun-temurun dari satu generasi sampai generasi selanjutnya, tidak pernah berubah. Di dalam Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, yang ketiga, kalau saudara mau mendapatkan kesetiaan Tuhan, saudara harus berpegang teguh pada perintahnya. Pegang teguh setiap firman Tuhan, ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya. Kita harus lakukan dengan taat. Kesetiaan Tuhan ini adalah sifat Allah, karakter Allah yang begitu khas. Saudara, saya bisa mengenal Tuhan saya dan saya stay sampai hari ini. Bahkan kalau saya kuat menghadapi apapun di hadapan saya, sekalipun saya juga mengalami masalah,
saya pegang pada kesetiaan Tuhan. Hanya Dia satu-satunya Allah yang setia. Dia gak pernah berdusta. Dan Dia pasti akan menggenapi setiap janji yang sudah diberikan kepada saya dalam hidup saya ini. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menopang engkau. Tuhan gak akan meninggalkan engkau. Dia ada di mana saudara berada. Sekalipun saudara berada di posisi yang paling terendah sekalipun. Sepertinya kita sudah gak punya harapan. Kita berada di padang gurun. Kita berada di dalam masa pengujian. Atau pencobaan. Atau bahkan dalam masa pandemi seperti saat ini. Tuhan berkata, aku akan menopangmu. Aku akan tetap ada bersamamu. Kesetiaanku adalah jaminan buat hidupmu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya sudah berada di penghujung daripada pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat, setiap pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Jika saudara mau mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini saudara mau ambil keputusan, saudara mau datang kepada Tuhan. Saudara mau bergantung kepada Tuhan. Dan saudara berjanji untuk memegang teguh, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya percaya Dia Allah yang setia. Dia siap melakukan apa yang dibutuhkan untuk membawa keluar dari lumpur yang dalam. Saya sangat percaya setiap jemaat harus mengalami, harus menikmati janji Tuhan ini. Dan untuk itu saudara harus mengambil satu keputusan. Pada hari ini, mari saya akan berdoa buat Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Jesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba sudah menyampaikan, Engkau adalah Allah yang setia. Janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu Engkau sediakan buat kami turun-temurun sampai anak cucu kami. Engkau tidak akan membuat kami tergeletak. Engkau akan membawa kami Tuhan naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak terima kasih. Hamba berdoa saat ini. Dimanapun umat-Mu berada. Apa yang mereka alami Tuhan. Biarlah melalui pendengaran akan firman Tuhan ini. Akan memerdekakan mereka. Akan memberikan mereka jalan keluar. Mereka menikmati kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, apa yang Dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Mari kita renungkan sejenak dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Thank you Holy Spirit, thank you Jesus. Dan sebelum kita makan roti dan anggur ini, baiklah kita memeriksa keadaan diri kita. Kalau ada hal-hal yang menjadi penghalang atau dosa, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan supaya kita bisa menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan, setiap pelanggaran-pelanggaran kami, setiap kesalahan-kesalahan kami. Kuduskan, layakkan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, duduk sehidangan
untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur sejenak kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, kau sungguh baik, kau sangat baik. Oh, rabakasyara barata kanana malala. Saya ajak semua kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.